kesurupan tahun itu bukan jam 12 malam ya. Itu perubahan dunia. Karena kebutuhan entertainment. Supaya malam agak sedikit panjang. Jadi seru buat anak-anak muda. Tapi kalau saudara kembali kepada Alkitab, selalu patokan pergantian hari itu apa? Matahari terbit dan terbenam. Jadi jangan kaget nanti kalau sudah mulai terbenam, kita akan rayakan hari tahun yang baru ya. Kita bersyukur kita menghitung jam dan menit, tidak lama lagi kita akan akhiri tahun 2025. Saudara, saya selalu mengatakan bahwa lebih baik saudara tidak datang kemarin, sahabat-sahabat lalu, daripada saat ini. Dan saya selalu merasakan dan memang sungguh bahwa setiap kali firman yang saya sampaikan yang berasal dari Tuhan itu semakin hari semakin penting. Dan hari ini kita mau bicarakan sesuatu hal yang penting. Kenapa? Kalau saya tanya, pasti semua angkat tangan. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau selamat hidup kekal? Tapi permasalahannya kita semua belum menyadari bahwa surga itu sudah bisa kita nikmati selama lagi di bumi. Di dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita semua bisa menjadi surga kecil. Sementara kita hidup di bumi. Jadi sayang kita sebagai anak Tuhan kalau belum menyadari. Bahwa kita bisa mengecap surga itu sejak sekarang. Dalam kehidupan kita. Simak, buka hati kita dengar firman yang saya akan sampaikan. Kita akan kembali ke masa lalu. Yaitu pada masa terendah, kepahitan yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Yahudi. Pada zaman Nabi Yeremia. Bagaimana Nabi Yeremia diminta Tuhan mengabarkan, coba menobatkan, menyadarkan bangsa Yahudi pada saat itu. Puluhan tahun. Mereka sudah menyembah berhala. Mereka sudah tidak patuh kepada hukum Tuhan termasuk hari Sabat kalau saudara baca di dalam Yeremia 18. Mereka melanggar hari Sabat yang seharusnya mereka kuduskan tapi mereka tetap beraktivitas berdagang dan berjualan. Saudara, dampak dari peristiwa ini di mana akhirnya bangsa Yahudi diluluh lantahkan, dibakar semuanya, nanti kita lihat sampai mereka dibawa sebagai tawanan ke Babel. Itu pengalaman yang pahit. Sehingga akibat ini saudara tahu, orang Yahudi, menguduskan Sabat itu lebih-lebih ekstrim. Lebih-lebih luar biasa. Sehingga dia punya kitab yang berisikan ratusan peraturan bagaimana menguduskan Sabat. Sampai dikatakan nggak boleh bawa sapu tangan. Sapu tangan itu harus dipakai perneti nempel. Karena kalau tidak itu melanggar hari Sabat. Saudara, akibat peristiwa ini akhirnya bangsa Yahudi malah jadi nggak beres kalau saya bilang. Akhirnya mencemarkan makna hari Sabat yang sesungguhnya. Sehingga dirasakan kok hari Sabat itu seperti suatu beban. Seperti suatu kediktatoran Tuhan. Kalau tidak mau kuduskan maka akan dihukum. Akibatnya sampai sekarang. Dan kita bersyukur, kita sudah belajar, kita menyadari bahwa Tuhan itu Tuhan atas hari Sabat. Kita kenal hari Sabat sejak pertama kali dunia dijadikan. Kita akan belajar kata great is thy faithfulness. Besar kasih setiamu Tuhan. Itu sudah banyak dan sering kita dengar. Tetapi yang luar biasa, ucapan ini diucapkan oleh Nabi Yeremia. Dan yang lebih luar biasa diucapkannya pada saat the worst moment. Masa yang paling buruk. Pada saat bagaimana kota Yerusalem, bagaimana Ka'bah yang dibangun Salomo, bagaimana kerajaan Israel semua habis dibakar rata dengan bumi. Di tengah krisis seperti ini saudara, Nabi Yeremia masih bisa mengucapkan betapa besar
kasih setiamu. It is the Lord mercies. Itu adalah belas kasihan Tuhan bahwa kita tidak consume. Maksudnya apa saudara tidak consume? Tidak dibinasakan. Karena masih tersisa bangsa Yahudi seperti Daniel dan kawan-kawan yang ditawan ke Babel. Tidak semua binasa, termasuk Nabi Yeremia. Mungkin saudara bertanya, kenapa ada yang binasa dan tidak? Apakah itu satu pilihan dari Tuhan sendiri, memilih-milih, memilah-milah, membeda-bedakan? Tapi Yeremia mengatakan bahwa kasih sayangnya itu tidak pernah gagal. Dia selalu baru setiap pagi. That is great is thy faithfulness. Saudara, kalau direnungkan bahwa kasih setia itu selalu baru setiap pagi. Tadi pagi saya coba renungkan. Kira-kira apa sih artinya baru itu? Saudara tahu, Tuhan itu selalu melupakan. Bukan berarti lupa ingatan atau IQ-nya tidak tinggi. Tapi Tuhan selalu lupakan apapun kesalahan saya dan saudara hari ini. Besok dia mulai membuka lembaran baru. Sebuah kertas yang tidak bernoda. Dia selalu membuka lembaran baru, kesempatan baru kepada saya dan saudara. Itu makanya dibilang kasih setianya itu selalu baru setiap hari. Saudara coba kita simak. Bagaimana keadaan Yerusalem saat itu? Sangat mengerikan saudara. Ini tercatat dalam firman Tuhan. Yeremia menyaksikan sendiri bagaimana kota suci itu dibakar oleh pasukan Babel. Saudara lihat di sini. Bait Allah semua habis dibakar. Bait Allah simbol kehadiran Tuhan menjadi abu. Raja mereka ditawan, matanya dicungkil, tembok kota diruntuhkan, rumah-rumah semua dijarah. Dan di dalam Ratapan 4 ayat 10 mencatat dengan menggetarkan hati. Tangan-tangan wanita yang penuh kasih telah memasak anak-anaknya sendiri. Mereka menjadi makanan pada waktu kehancuran putri bangsaku. Saudara, ngeri banget. Bukan kata saya. Saudara boleh buka Alkitab saudara dan baca. Mengerikan bagaimana kelaparan itu. Seorang ibu yang begitu mengasihi anak-anaknya tega sampai terpaksa harus memasak dan memakan anak-anak mereka. Betapa menderitanya dan dahsyatnya apa yang mereka alami. Dalam Ratapan 2 ayat 11-12, Nabi Yeremia mengatakan, mataku hancur karena air mata. Saudara, kita mungkin sering menangis tapi cuma mungkin mata merah. Ini dikatakan bahwa matanya itu seperti hancur karena menangisnya luar biasa sedihnya. Bahwa bayi dan anak yang menyusu pingsan di jalan-jalan kota. Jadi coba saudara sejenak renungkan. Apabila ada di sana, posisi di sana. Kita lihat mayat di mana-mana. Rumah dijarah. Anak-anak kecil mati kelaparan. Bisakah saudara masih mengatakan besar kasih setia Tuhan? Tidak mudah saudara, tidak mudah. Ini yang saya mau belajar malam ini. Kita belajar semua. Bagaimana supaya kita juga bisa seperti Nabi Yeremia. Di dalam segala pengalaman apapun nasib yang menimpa kita. Kita bisa mengatakan betapa besar kasih setia Tuhan. Maka Yeremia mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Besar kesetiaanmu. Ia mengucapkannya di tengah kuburan bangsanya sendiri. Ia menangis, tetapi tidak kehilangan pengharapan. Firman Tuhan mencatat, Tuhan memerintahkan Yeremia untuk membeli sebilah tanah. Itu menunjukkan, saudara coba pikir, bagaimana sebuah kota yang sudah runtuh jadi abu, sudah rusak, dan sudah ditawan semua, dibawa ke Babel. Bagaimana tanah itu ada harganya. Tapi Tuhan suruh beli tanah itu.
Kenapa? Sebagai bukti Tuhan tidak pernah salah bahwa mereka akan kembali. Itu yang kita bicara rise and rebuild. Jadi bahwa kita lihat bahwa setelah 70 tahun nanti itu akan dipulihkan kembali oleh Ezra dan Nehemia. Tembok Yerusalem dibangun kembali. Nah, kita mau sedikit bahas bahwa sering kita bertanya-tanya begini. Di kitab Yeremia tadi saya bilang, Tuhan sudah mengamarkan. Kalau engkau tidak mau bertobat, maka aku akan mendatangkan bangsa yang besar dari Babel. Dan akan melumpuhkanmu, menghancurkanmu. Saudara, sejenak dulu saya waktu baca firman ini, saya pikir kok Tuhan jahat banget ya. Kok Tuhan kelihatannya mengancam-ngancam ya. Jadi seperti saya sama istri saya misalkan ya, waktu kita karena pacaran, coba ya kalau kamu gak balas cintaku, kamu akan menyesal seumur hidupmu. Ya kan? Itu cinta bukan sih? Jadi gak masuk akal banget. Setelah saya selidiki, saudara, saya baca hati-hati terjemahan King James. Itu ada menggunakan kata apa? I will cause disaster to come from the north and a great destruction. Ada kata I will cause. Cause itu adalah saya akan mengakibatkan. Saya sedih saudara baca ini. Seperti orang tua yang sebetulnya bukan dia yang membuat anaknya menderita. Banyak kita anak-anak yang mungkin karena tidak turut nasihat orang tua setelah kita dewasa hidup kita hancur. Betul? Padahal itu salah kita loh sebagai anak. Karena tidak pernah mau mematuhi nasihat orang tua. Tapi orang tua yang baik selalu merasa bersalah. Aku yang menyebabkan anakku. Betul? Ibu-ibu suka merasa begitu. Saudara bayangkan Tuhan merasa bertanggung jawab. Seakan-akan Tuhan yang mengakibatkan semua itu. Tapi sebetulnya adalah karena bangsa Yahudi sendiri yang menolak untuk mau setia kepada Tuhan. Jadi kata kaos di sini bukan berarti Tuhan menciptakan kejahatan itu. Tetapi Tuhan mengizinkan akibat dosa mereka berjalan dengan sendirinya. Saudara, kita kadang-kadang sebagai orang tua yang bijaksana, kita juga harus rela dan kuatkan hati. Membiarkan anak kita mengalami akibat dari kesalahan di dalam hidupnya. Amin. Kalau enggak, anak-anak kita enggak pernah akan belajar. Dia tidak akan bisa mengenal mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar dan salah. Begitu juga Tuhan. Mau tidak mau, dia kuatkan hatinya walaupun terluka. Membiarkan umatnya untuk mengalami akibat dari dosa mereka. Tapi luar biasa, makanya Yeremia mengatakan bahwa besar kasih setiamu. Kenapa? Tuhan tetap setia. Saudara, kita masih ada di sini. Walaupun begitu banyak kesalahan, kekeliruan yang saya dan saudara perbuat. Itu kenapa kita masih bisa di sini? Karena begitu besar kasih setia Tuhan. Kalau Tuhan punya kesabaran terbatas, dia sudah lama tinggalkan saya dan saudara. Dia sudah lama katakan aku kapok. Aku menyesal. Tapi Tuhan kita, sungguh kalau saya lihat ya, coba saudara renungkan. Seorang lelaki aja, saya nih punya harga diri saudara. Saya sombong banget kalau mau tahu. Maksudnya apa saya sombong? Kalau saya menyatakan cinta sama istri saya, atau saya jangan oke lah menyatakan cinta, terus dia bilang saya pikir-pikir dulu. Tahu saudara reaksi saya? Udah gak usah dipikir, saya tidak mau. Itu saudara, mungkin kita juga punya ego kayak gitu. Jarang saudara ada lelaki yang mau mengemis, ditolak sekali, besok datang lagi. Diusir, disiram air, diludahi, masih balik.
Aku cinta kamu, aku gak mau yang lain. Ada? Saya mau tanya. Ada? Jangan kata lelaki, perempuan juga. Istri saya sempat ngomong begini, katanya sayang saya ya, tapi ada ngomong gini, Pura jangan coba-coba selingkuh ya. Sekali aja, boom gitu kan. Itu manusia saudara, maklum. Tapi saudara sadari nggak Tuhan kita itu seperti nggak punya harga diri. Saya mau ngomongnya sedih saudara. Apa sih yang kurang yang dia sudah lakukan bagi saya dan saudara? Sehingga dia menghina dirinya dari jadi Tuhan menjadi manusia biasa hidup di tengah manusia. Dan akhirnya mati di kayu salib. Saudara, lukisan itu terlalu indah. Kenyataannya Tuhan saudara itu ditelanjangi. Dihina di muka publik. Saudara, Tuhan yang sampai merendahkan dirinya tidak pernah habis. Sampai sekarang, sampai selamanya dia akan melakukannya hal yang sama bagi saya dan saudara. Berapa sering kita meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah menyerah. Kasih-Nya selalu baru setiap pagi. Ini yang saya mau saudara rasakan, renungkan, sadarkan bahwa Tuhan kita itu betul-betul menghina dirinya sendiri. Dia itu betul-betul meninggikan saya dan saudara begitu berharganya. Sehingga dia rela melakukan tanpa batas. Terus menerus menerima saudara. Jadi kesetiaan di tengah ketidaksetiaan. Namun di tengah kehancuran itu Yeremia berkata, besar kesetiaanmu. Karena walau umat Tuhan tidak setia, Tuhan tetap menyertai mereka di Babel. Saudara baca firman Tuhan. Tuhan menyertai Daniel dan kawan-kawannya dan semua umat Yahudi sampai di kerajaan Babel. Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 10, apabila genap 70 tahun bagi Babel, aku akan memperhatikan kamu dan menepati janjiku untuk membawa kamu kembali. Saudara, mungkin kita bertanya, kenapa harus tunggu 70 tahun? Kenapa enggak besok? Kenapa bangsa Israel harus diajak puter 40 tahun padahal jaraknya begitu dekat? Semua ini karena apa? Karena kesiapan. Karena Tuhan tahu kalau umatnya belum bertobat, ya waktu diluluhlantahkan, lalu ditahan ke Babel, terus seminggu balik lagi. Saudara saya jamin, kita sering kok mengalami kesulitan terus sebentar pulih. Gak kapok. Kita kembali lagi mengulangi kesalahan yang sama. Itu yang akan terjadi. Tuhan menunggu 70 tahun karena Tuhan Maha tahu itu waktu yang cukup untuk regenerasi. Jadi dikatakan saudara seperti pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Regenerasi maksudnya apa? Generasi lama sudah mati. Jadi mereka yang ditawan ke Babel setelah 70 tahun sudah mati semua. Karena Tuhan mau generasi yang baru dengan hati yang baru. Karena percuma saudara, generasi yang lama kalaupun dibawa kembali tidak bersyukur. Dan kembali tidak akan setia pada Tuhan. Jadi kesetiaan Tuhan tidak tergantung pada keadaan kita, tetapi pada pribadinya yang sempurna. Ini kalimat yang penting saudara. Harus kita sadari itu. Kesetiaan Tuhan bukan karena keadaan kita. Jadi saudara jangan pernah takut. Aduh aku baik gak ya di tahun 2026. Aduh aku banyak kesalahan begini, aku tidak sempurna, aku tidak begini. Saudara, kesetiaan Tuhan tidak tergantung keadaan saya dan saudara. Saudara setia tidak setia, saudara mengucap syukur atau tidak, Tuhan kita selalu setia. Tidak ada perubahan. Itu yang saudara harus yakinkan. Jadi jangan menghadapi tahun 2026 dengan ketakutan dan kekhawatiran. Jangan. Kita tidak peduli apakah itu prediksi, ramalan orang-orang pinter, maha pinter mengatakan dunia seperti apapun. Semuanya tidak penting. Kenapa?
Karena kita memiliki Tuhan yang tetap setia untuk selamanya. Itu yang saya mau kita bersama-sama berani menjalani tahun 2026. Bukan karena nanti, wah seperti kita bisa tolak ini, tolak itu, kebal. Bahkan hujan pun tidak membasahi rambut kita. Oh tidak demikian. Mungkin kesusahan akan menimpa kepada kehidupan kita. Kesulitan dan pergumulan. Tetapi tidak akan membuat kita jatuh. Dan tidak akan membuat kita tidak bersuka cita dan tetap mengucap syukur. Karena kasih setia Tuhan itu sempurna adanya. Di dalam Ratapan 3 ayat 31-33 dikatakan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan menolak. Karena walaupun dia mendatangkan susah, ia akan menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Sebetulnya Tuhan tuh sayang kita terus. Makanya dibiarkan ditawan ke Babel itu karena sayangnya dia. Karena dia mau semua umatnya disadarkan dan berbalik. Ya. Ini saudara yang kita mesti lebih mengerti ayat ini. Kalau kita sudah tahu apa yang terjadi. Tuhan tidak mau disalah mengerti. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi sampai bangsa Yahudi ditawan ke Babel, itu bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah untuk menjadikan bangsa Yahudi bangsa yang luar biasa, yang berbahagia. Tetapi mau tidak mau harus melalui proses yang pahit itu. Saudara. Jadi saudara jangan mengartikan ayat ini, lah Tuhan bilang rancangan yang damai sejahtera berarti hidup saya aman-aman tidak ada masalah. Oh enggak. Justru Tuhan sering membiarkan saya dan saudara mengalami akibat dosa kita sendiri. Tujuannya apa? Supaya rancangan Tuhan masa depan yang cerah itu terwujud dalam hidup saya dan saudara. Karena memang kesusahan itu mematangkan. Saya menikah sudah 42 tahun. Nggak mungkin ikatan pernikahan atau diantara kami berdua semakin kuat kalau kami tidak pernah mengalami kesukaran di dalam hidup. Amin. Saudara, siapa di sini para pengusaha udah biasa kalau pengusaha mendahulukan dulu gaji karyawan dan segala macam. Saya pernah cerita nggak? Saya sampai pergi ke gereja hari Sabat, kita bawa mobil. Waktu itu uang di kantong tuh cuma cukup buat bayar parkir. Saya bisa mengalami itu. Saya bisa mengalami mau beli susu buat Mendy harus bongkar-bongkar celengan. Saya pernah mengalami itu. Tapi saya puji syukur semua pengalaman itu yang saya alami. Saya pernah ditinggal oleh karyawan. Saya sampai jual rumah demi mempertahankan karyawan saya satu-satu supaya mereka tetap bersama. Tetapi ternyata percuma. Sehingga pengalaman itu saudara memberikan satu kesimpulan. Anak-anak saya semua tahu. Tidak ada yang setia dalam hidup ini bagi saya, hanya istri saya. Amin. Jadi kalau sekarang saya di perusahaan, kalau karyawan mau berhenti, dulu saya nangis. Saudara, saya nangis kalau karyawan berhenti. Kenapa? Karena saya merasa saya ditinggalkan, saya nggak dipilih lagi. Saya dulu senang banget dengan bangsa Jepang. Katanya kalau kerja seumur hidup. Sampai sekarang. Turun-temurun, cucunya semua kerja di perusahaan yang sama. Tapi tidak demikian di Indonesia. Ya kan? Saya berharap kecewa kepada manusia. Tapi di dalam kesulitan saya lihat istri saya yang tetap ada bersama saya. Jadi kesukaran itu penting saudara. Untuk kita bisa mengecap betapa baiknya Tuhan saya dan saudara. Jadi bagi siapa yang sedang dalam pergumulan, nikmati pergumulan itu. Saya selalu katakan gini, susah itu gak bisa dipura-pura. Bisa nggak? Kalau ada deposito 1 miliar di bank, terus kita mau rasa-rasa susah. Aduh saya susah. Bisa nggak? Coba saya mau tanya, siapa di sini yang saya kasih uang sekarang 100 juta tunai. Terus nangis. Nangis, seakan-akan nggak dapat makan. Nggak bisa kan? Nggak bisa, tangis bahagia. Jadi intinya maksudnya saya selalu katakan sama anak-anak dan pada diri saya. Semasa kita mengalami kesulitan,
kecap itu. Nikmati itu. Karena satu ketika Anda sudah sedang susah. Mau bikin pura-pura susah, nggak bisa. Amin. Jadi nikmati segala musim bersama Tuhan. Ya. Nah, ini kita masuk bagian kedua. Rise and rebuild. Bangkit dan bangun kembali. Setelah 70 tahun Tuhan membangkitkan Ezra dan Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Kenapa juga harus tunggu 70 tahun? Karena semuanya faktor kesiapan dari umat Tuhan. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Kenapa saudara hidup saudara kok begitu lama tidak pulih-pulih? Semua karena kesiapan kita yang butuh waktu sekian lama. Baik. Namun hari ini Tuhan tidak memanggil kita membangun tembok batu, melainkan tembok rohani di keluarga kita. Ini yang saya mau sampaikan. Sebab kehancuran zaman ini tidak lagi berupa kota yang terbakar, tetapi keluarga yang hancur. Oleh apa? Oleh ego masing-masing kita, oleh kesibukan dalam kehidupan kita, dan oleh karena kehilangan kasih di dalam rumah tangga kita. Tuhan memanggil kita di awal tahun ini, bangkitlah dan bangunlah kembali rumahmu menjadi surga kecil di bumi. Saudara, ini yang saya mau sampaikan satu pekabaran yang penting. Semua mau masuk surga, tapi kita tidak menyadari bahwa kita sudah bisa menikmati surga itu dari sekarang. Di dalam kehidupan kita di rumah tangga. Saya baru menyadari beberapa saat sebelumnya. Orang suka tanya, kok apa rahasianya ya saudara Pro bisa awet muda? Kalau istri saya bisa cantik, udah tahu jawabannya. Karena disirami cinta terus oleh saya, gitu katanya. Ya kan? Tapi bagaimana saya kan katanya nggak disirami. Ya, saya merenungkan dengan segala kerendahan hati, itu karena rumah tangga kami sejak anak-anak kecil itu sudah menjadi surga kecil. Itu yang membuat kami bahagia. Jadi ini yang saya mau undang kepada kita semua saudara. Yuk, mari kita mulai tahun ini menjadikan rumah tangga kita semua menjadi surga kecil di bumi. Saudara, heaven on earth begins at home. Jadi surga di dunia dimulai dari rumah. Keluarga adalah miniatur kerajaan surga. Saudara tahu di Eden Allah berjalan bersama manusia. Dan di rumah Zakheus Yesus berkata hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Dan di dalam Wahyu 21 ayat 3 dibilang surga digambarkan sebagai kemah Allah yang ada di tengah manusia. Jadi surga dimulai bukan di awan-awan tetapi di rumah kita ketika Yesus menjadi pusatnya. Tetapi bagaimana membuat rumah menjadi surga kecil? Jawabannya satu, yaitu buah roh. Kita akan bahas secara cepat. Ya. Jadi ini saudara kuncinya. Perlu dibaca dalam keluarga kita setiap hari. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya jamin saudara, kalau semua ini dihidupkan dalam rumah tangga saya dan saudara, rumah tangga itu menjadi surga di bumi. Amin. Luar biasa. Dan semua itu bukan mustahil, semua itu mungkin dengan kekuatan Roh Kudus. Kasih bukan perasaan romantis, tetapi keputusan untuk tetap memberi walau tidak dibalas. Itu yang luar biasa, itu yang kasih. Seperti Tuhan. Tuhan selalu setia walaupun dibalas dengan tidak setia. Tuhan tetap mengasihi walaupun dibalas dengan hianat. Kasih itu selalu memberi. Coba kalau di rumah saudara, hidupkan seperti ini. Enggak penting istri saya bagaimana kepada saya, tapi saya tetap mengasihinya. Sehingga anak-anak kita di rumah pun dikatakan ya, anak-anak belajar bahwa mereka dicintai bukan karena berprestasi. Bukan karena mereka pintar, mereka dikasihi, tetapi karena mereka ada. Jadi kita belajar mengasihi anak-anak juga sebagaimana mereka ada. Ya. Jadi tanpa kasih rumah hanya bangunan. Dengan kasih rumah menjadi tempat pemulihan. Lalu apa? Damai, sukacita.
Sukacita bukan berarti selalu tertawa, tetapi hati yang bisa bersyukur walaupun keadaan berat. Saya boleh bersaksi, istri saya juga tahu. Waktu saya bergereja dulu di Taman Sari, banyak beberapa tua-tua mengatakan, saya perhatikan saudara Purwa ini gak pernah susah. Padahal tadi baru saya cerita, pernah saya ke gereja cuma ada uang buat bayar parkir. Ada saya waktu surut usaha kita, anak-anak saya semua tahu. Tapi saya selalu gembira setiap hari. Saya selalu tersenyum sehingga sampai mereka pikir saudara Purwa itu gak pernah susah. Ini yang kita hidupkan yang namanya sukacita. Saudara tahu sukacita? Kenapa saya gak pernah susah? Karena saya memiliki satu alasan yang kuat. Karena Tuhan ada dan setia dan tetap mengasihi saya. Itu yang penting. Sehingga tidak ada alasan untuk saya berduka cita. Ya. Ini yang saudara harus sama-sama kita hidupkan. Di dalam pergumulan di tahun 2026 kita tidak tahu apa yang terjadi. Di tahun 2025 yang sekarang pun ya. Jadi saudara jangan kebahagiaan di rumah itu karena saldo ya. Ya, ini masih sering nih anak-anak saya semua kegembiraan kita itu kerukunan di rumah itu mami yang sabar nggak sabarnya tergantung saldo. Tergantung saldo. Kalau saldonya tinggi, mami murah senyum. Nih, mau beli apa nak? Beli. Kalau udah saldo menipis, mami berubah. Seram. Seperti singa mengaum-ngaum. Mau apa? Minta apa? Makan nasi aja ya. Nah, jadi jangan saudara. Kita harus selalu bergembira. Nggak peduli saldo kita sisa berapa. Kalau saudara bisa hidup begitu, aduh kita punya tembok itu luar biasa kokoh. Jadi nggak peduli apa yang kita alami, tidak peduli nanti ada krisis ekonomi seberapa berat. Anak-anak Tuhan selalu di rumahnya itu seperti surga. Betul? Amin saudara. Selalu senang, selalu bahagia. Lalu yang berikut, damai sejahtera. Damai itu bukan berarti tanpa konflik. Tapi kemampuan menghadapi perbedaan dengan hati yang tenang. Ketika Roh Kudus berkuasa bahkan di tengah argumen, suasana tetap terjaga. Ya. Jadi tetap anak-anak Tuhan adalah anak-anak damai. Boleh kita konflik berselisih paham, tapi tidak perlu sampai ada piring terbang. Sampai ada ribut-ribut dan emosi. Dan yang penting lagi damai sejahtera adalah apa? Bebas dari rasa khawatir. Nah ini pasti di tahun 2026 banyak kekhawatiran kita. Aduh bagaimana bulan depan? Aduh bagaimana 3 bulan di depan? Selalu tiap hari bertanya-tanya penuh dengan kekhawatiran. Saya bersaksi saudara, mungkin anak-anak saya udah sering bicara. Papa mah gak peduli mau ada masalah gak masalah, tidur aja. Kenapa? Karena saya sudah belajar. Ada damai sejahtera. Karena yang penting Tuhan tetap ada kok. Tuhan gak kemana-mana. Kalau memang ini harus dilalui, lalui saja dengan gentleman, dengan berani. Betul? Berarti ada sesuatu pelajaran yang Tuhan mau ajarkan kita. Tujuannya apa? Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Semua itu Tuhan biarkan kita alami sebagai proses supaya rancangan Tuhan yang terbaik menjadi kenyataan dalam hidup kita. Jadi kalau ada damai sejahtera di dalam keluarga kita tidak pernah ada khawatir, tidak pernah takut. Ya. Kesabaran, rumah tangga adalah sekolah kesabaran. Orang yang sabar tidak lemah, justru paling kuat karena ia menguasai diri saat bisa membalas. Saya ingat kalau cerita Shaolin, saudara tahu Shaolin kungfu. Aduh, padahal dia jago kungfu, tapi kalau dihina dia ngomong gini, santai. Ya kan gitu kan, seakan-akan tenang. Bisa dia begitu sabar, penguasaan diri. Ya. Dan kalau ada penguasaan diri, sabar menanggung segala sesuatu, sabar menerima segala sesuatu, betapa indahnya di dalam rumah tangga. Oke, kemurahan dan kebaikan, kindness dan goodness. Kemurahan membuat kita berkata, aku tidak akan menuntut balas. Kebaikan mengubah rumah dari tempat penilaian menjadi tempat pertumbuhan. Jadi saya mau kita di OCC pun ya, kalau kita udah mulai di rumah kita masing-masing jadi surga kecil, OCC menjadi surga yang lebih besar. Betul?
Di OCC kita tidak saling menghakimi. Kita tidak sedang menilai, oh dia ganteng, oh dia kaya, dia miskin. Kita tidak ada menilai satu dua lain, tapi kita mau sama-sama bertumbuh di dalam iman dan kasih kita. Setiap kali engkau memilih untuk memaafkan, engkau sedang membangun dinding surga di rumahmu. Ya, lanjut. Kesetiaan, faithfulness. Kesetiaan bukan sekedar tidak selingkuh, tapi tetap hadir, tetap mendukung, tetap berdoa ketika yang lain menyerah. Kesetiaan adalah cerminan langsung dari hati Tuhan. Ya, setia selalu. Yang penting setia, selesai. Saya pernah ceritakan, saya waktu mau berpisah sama istri, ada resep boleh diterima, boleh dipakai bagi yang mau long distance. Sebelum kita pisah, saya ke Amerika, isi di Jakarta, saya bilang sama istri saya gini, ingat ya, yang penting masing-masing setia. Itu prinsipnya. Saya bilang sama istri saya, yang penting saya setia. Saya nggak peduli kamu setia nggak ada urusan. Kamu juga gitu ya. Yang penting kamu setia di Jakarta. Jangan pikir Purwa setia atau nggak setia di Amerika, nggak ada urusan. Yang penting kita setia. Itu prinsip saudara. Kita, apalagi Tuhan kita setia. Jadi kita harus tetap setia. Oke, kelemah lembutan, gentleness, suara lembut lebih kuat daripada teriakan. Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Keluarga yang lembut penuh pelukan, bukan penuh bentakan. Ya, jadi tolong yang temperamennya tinggi, kita mulai belajar. Jadi di dalam komunikasi itu sebetulnya nada suara itu juga penting. Ya, contoh saya bilang, mau makan? Udah beda ya. Makan di mana? Iya kan? Itu udah nada tuh. Kalau kita bilang, makan yuk. Nah, beda. Jadi kelemah lembutan itu, gentleness itu penting. Lanjut, penguasaan diri yang terakhir. Tanpa penguasaan diri semua buah roh yang lain akan gugur. Rumah yang tidak dijaga oleh penguasaan diri akan dipenuhi kata-kata yang menyakiti. Tapi di rumah di mana setiap anggota belajar menahan lidah dan amarah, disitulah damai surga turun. Ya, oke. Terus ajakannya adalah yuk kita mengajak Tuhan Yesus tinggal di dalam keluarga kita. Banyak keluarga Kristen merayakan Natal setiap tahun, tapi Yesus hanya lahir di pesta, tidak tinggal di rumah. Kita cuma ingat rayakan hari Natal setahun sekali, tapi Yesusnya ditinggal di gereja, nggak pernah dibawa pulang. Hidup di dalam rumah tangga kita masing-masing. Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Artinya Yesus seringkali di luar rumah padahal ia rindu tinggal di dalam. Ketika Yesus tinggal di rumah Marta, Maria, dan Lazarus, rumah itu dipenuhi pengajaran dan mujizat. Ketika Yesus datang ke rumah Zakheus, hidupnya berubah total. Ketika Yesus hadir di rumah kita, cinta yang pudar akan menyala lagi. Luka disembuhkan dan rumah yang hancur akan dibangun kembali. Oke, terakhir, ini himbauan dan ajakan kepada kita semua, kepada OCC Family, tahun 2025 mungkin penuh dengan air mata. Mungkin ada tembok keluarga yang runtuh, mimpi yang hancur, doa yang belum dijawab. Namun seperti Yeremia di antara reruntuhan berkata, besar kesetiaanmu. Mari kita pun berkata demikian malam ini. Tahun baru ini bukan sekadar kalender baru. Ini kesempatan untuk bangkit dan membangun kembali. Bangun kembali hatimu, bangun kembali keluargamu, bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Dan biarlah rumah kita menjadi Eden kecil di bumi. Tempat Yesus berjalan, tempat kasih berdiam, dan tempat surga dimulai bahkan sebelum kita tiba di sana. Saudara, yakinkan kita bisa hidup merasakan indahnya surga mulai dari sekarang. Di dalam kehidupan saya dan saudara, apabila kita bertumbuh di dalam roh, apabila buah roh hidup di dalam hati suami, hati bapa, hati ibu, hati istri, dan hati anak-anak, saudara akan menjadi keluarga yang sangat berbahagia. Tidak peduli suasana apapun yang terjadi di dalam kehidupan di dunia kita ini. Dan itu salah satu ciri dan kepastian saudara pasti lanjut hidup di dunia baru bersama Tuhan untuk selamanya. Dan ini biarlah menjadi
ultimatum kita. Saya mengajak kita semua, apa misi visi kita di tahun 2026? Menjadikan rumah kita menjadi surga kecil di bumi. Amin. Semoga kita ingat ini semua. Dengan bantuan Tuhan kita selalu rajin berdoa. Dan saya percaya 2026 betul-betul menjadi satu kebangunan rohani bagi kita semua keluarga. Terutama nanti kita bersama-sama di OSIS. Terima kasih. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan. Meski jalannya tak bisa kulihat, pasti ada Tuhan